Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu dosen mata kuliah model pembelajaran anak usia dini yang saya hormati. Selamat siang teman-teman dimanapun berada yang saya cintai. Di sini saya Mira Armilasari dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Model Pembelajaran Montessori dan Bangsrit. Mungkin langsung aja ke pembahasan. Pertama yaitu sejarah adanya teori pembelajaran Montessori. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Maria Montessori. Beliau adalah seorang dokter yang berasal dari Italia. Beliau dulunya sempat bekerja di sebuah klinik psikiatris University Roma. Menurut Maria Montessori bahwa setiap individu harus mengedukasi dirinya sendiri, sedangkan guru menyediakan informasi dan bimbingan kepada siswa di lingkungan yang edukatif. Ia merasa bahwa tujuan pendidikan anak usia dini haruslah memupuk keingintahuan anak-anak, kecintaan mereka pada ilmu, pengetahuan, dan serta keinginan yang kuat untuk terus belajar. Model pembelajaran Montessori memfokuskan pada pengembangan aspek motorik, sensorik, dan bahasa. Penekanan utamanya ditempatkan melalui pengembangan alat-alat indera. Model pembelajaran Montessori membebaskan anak untuk bergerak, menyentuh, memanipulasi, bereksplorasi secara bebas. Kemudian dasar pendidikan model pembelajaran Montessori menekankan pada 3 hal. Yang pertama adalah pendidikan sendiri. Menurut Montessori, anak-anak memiliki kemampuan alamiah untuk berkembang sendiri. Anak punya hasrat alami untuk belajar dan bekerja, bersamaan dengan keinginan anak yang kuat untuk mendapatkan kesenangan. Kemudian masa peka. Masa peka adalah masa yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Ketika masa peka datang, maka anak harus segera difasilitasi dengan alat-alat permainan yang mendukung aktualisasi potensi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Model pembelajaran Montessori memberikan kebebasan kepada anak untuk berpikir, berkarya, dan menghasilkan sesuatu. Ini dikarenakan masa peka tidak dapat diketahui kapan kepastian kemunculannya. Kebebasan ini bertujuan untuk anak dapat mengaktualkan potensi anak sebebas-bebasnya. Selanjutnya, langkah pembelajaran dalam model pembelajaran Montessori. Pertama adalah pendidikan praktis, gerak motorik. Yang kedua adalah materi sensorik untuk melatih indera. Yang ketiga adalah materi akademik untuk mengajar menulis, membaca, dan matematik. Selanjutnya, prinsip-prinsip model pembelajaran Montessori. Yang pertama adalah menghormati anak. Menghormati anak merupakan landasan utama, di mana seorang guru menghormati segala sesuatu yang diinginkan anak. Model pembelajaran Montessori menekankan pada rasa saling menghormati antara guru dengan murid dan murid dengan guru. Guru membantu anak untuk membentuk pribadi yang mandiri, taat, berperilaku baik, disiplin, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Peran guru dalam proses pembelajaran Montessori adalah sebagai model yang dapat dicontoh ataupun ditiru segala sesuatu oleh anak. Kemudian, penyerapan pikiran anak. Montessori percaya bahwa anak-anak mampu mendidik diri sendiri. Orang dewasa memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pemikirannya, namun anak-anak membangun pengetahuannya melalui pengalaman yang diperoleh secara langsung. Kemudian, period sensitif. Period sensitif merupakan kondisi ketika anak-anak lebih rentan terhadap perilaku tertentu dan dapat belajar keterampilan khusus lebih mudah. Semua anak mengalami period sensitif yang sama, misalnya period sensitif untuk menulis. Namun urutan dan waktu berbeda untuk setiap anak. Salah satu peran guru adalah mengobservasi untuk mendeteksi tingkat sensitivitas dan memberikan pengaturan pemenuhan secara optimal saat period sensitif itu muncul. Lingkungan yang siap. Anak
Anak-anak belajar melakukan sesuatu dengan baik melalui lingkungan. Anak-anak dapat melakukan hal untuk diri mereka sendiri. Lingkungan siap menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman yang tersedia untuk anak-anak dalam format yang teratur. Kemudian yang terakhir, jati diri pendidikan. Montessori menanamkan konsep bahwa anak-anak mampu mendidik diri mereka sendiri atau auto education, juga dikenal sebagai jati diri pendidikan. Kemudian prinsip utama model pembelajaran Montessori. Yang pertama, menekankan proses pembelajaran eksperiensial. Anak-anak yang mengikuti pembelajaran model Montessori akan belajar dengan materi dan bahan yang sudah dirancang khusus, seperti saat belajar matematika. Mereka tidak sekedar menghafal angka, tapi langsung menghitung dan menambah bahan yang sudah dibuat. Maria Montessori mengobservasi bahwa anak-anak perlu bergerak dan belajar dari pengalaman langsung, bukan sekedar duduk dan mendengarkan guru atau orang tua yang mengajarnya di rumah. Peran guru membantu menyediakan alat untuk belajar. Di sekolah Montessori, peran guru lebih ditekankan sebagai pemandu. Tugas guru adalah mengamati anak dan memperkenalkan bahan-bahan pelajaran pada waktu yang tepat. Yang ketiga adalah lingkungan belajar perlu didesain khusus. Tempat belajar atau lingkungan untuk belajar anak perlu didesain dan memang dipersiapkan khusus. Dalam artian, tempat belajar perlu dibuat sedemikian rupa untuk membantu anak bisa mengeksplorasi banyak hal dan belajar secara independen. Yang keempat adalah anak dibimbing belajar langsung one-on-one lesson. Guru akan memberi pelajaran sesuai dengan tingkat akademik dan kebutuhan masing-masing anak. Model pembelajaran one-on-one lesson akan diberikan untuk menunjang kebutuhan belajar anak. Yang kelima, penekanan pada speech education. Kemampuan speech education dapat diartikan sebagai model pendidikan yang membantu anak untuk memiliki kemampuan mengatasi konflik dan masalah sendiri tanpa kekerasan dan dengan cara yang kreatif. Model pembelajaran Montessori mengajarkan 5 bidang utama, yaitu kemampuan berbahasa, matematik, budaya, sensorik, dan kehidupan sehari-hari. Mohon maaf untuk karena keterbatasan waktu, untuk ini tidak dapat saya jelaskan. Selanjutnya ke model pembelajaran Bangsrit. Sejarah dan evolusi. Bureau of Education Experiment atau Biro Eksperimen Pendidikan didirikan pada tahun 1916 oleh Lucy Sprague-Littrell. Kemudian berubah nama menjadi Bangsrit College of Education. Bangsrit College of Education dirancang sebagai arena belajar anak untuk merencanakan praktik pengajaran yang membantu pertumbuhan dan perkembangan. Sekolah ini tidak hanya mengutamakan pada pencapaian kognitif dan memandang bahwa perkembangan anak meliputi bidang fisik, sosial, emosional, estetika, dan kecerdasan. Konsep anak secara keseluruhan menangkap aspek menonjol pendekatan ini pada pendidikan. Kemudian dasar teori model pembelajaran Bangsrit. Dasar teori Bangsrit yaitu teori kognitif yang dikemukakan oleh Piaget bahwa perkembangan meliputi aspek struktur kognitif yang digunakan untuk pengetahuan sesuatu berdasarkan yakin bahwa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental. Kemudian prinsip pembelajaran Bangsrit. Yang pertama adalah prinsip pendekatan. Yang kedua, pendekatan kurikulum dengan penekanan pada sentral studi sosial terpadu. Pendekatan ke dunia dengan penekanan pada konsep kekeluargaan dan membina masyarakat. Yang kedua adalah strategi. Yang ketiga, metode. Yang keempat, model. Mohon maaf karena keterbatasan ini juga tidak dapat kami jelaskan. Yang keempat, penilaian pada model pembelajaran Bangsrit. Sejumlah penilaian dekatkan dengan kurikulum memberikan guru sarana yang penting untuk mengerti bagaimana anak-anak belajar dan tumbuh. Oleh karena itu, bagaimana membimbing keputusan kurikulum dalam siklus dinamis yang halus seiring dengan apa yang disebut sebagai penilaian autentik atau pendekatan yang terpusat pada pembelajaran. Kesimpulannya, model pembelajaran Montessori memfokuskan pada pengembangan aspek motorik, sensorik, dan bahasa. Peran utamanya ditempatkan melalui pengembangan alat-alat ini. Kemudian untuk
model pembelajaran Bangsit dirancang sebagai area belajar anak dan untuk merencanakan praktik pengajaran yang membantu pertumbuhan dan perkembangan. Sekolah ini tidak hanya mengutamakan pada pencapaian kognitif dan memandang bahwa perkembangan anak meliputi bidang fisik, sosial, emosional, estetika, dan kecerdasan. Mungkin itu presentasi dari saya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.